Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama, yang paling utama mari kita panjatkan dulu puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam pembelajaran ini walaupun secara online via Zoom. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Oke. Anak-anak sekalian, masih semangat ya? Masih semangat untuk pelajaran fisika ya? Ini. Kalau sepertinya udah siang, jadi perlu penyegaran sebentar ya. Semua coba berdiri dulu sebentar, seperti Ibu. Berdiri dulu, semua berdiri dulu. Kemudian lihat atribut masing-masing, masih lengkap, atributnya masih rapi, lihat ya. Nah, apakah sudah rapi? Sudah semua ya? Ya. Apakah atributnya sudah rapi? Terus boleh olahraga dulu, gerakan tangannya, gerakan kepalanya kiri kanan dulu. Ya, boleh ya? Sudah? Oke. Kalau sudah merasa segar, fresh, boleh duduk kembali mengikuti pelajaran fisika. Ya. Aku tenggelam lagi. Oke. Layarku nggak kelihatan. Ya, yang kontrak. Sebelum mempelajari apa itu fisika, Ibu punya suatu semacam kontrak dengan kalian, semacam kesepakatan kita dalam pembelajaran fisika. Nanti gimana gitu ya, syarat-syaratnya kalian mengikuti fisika itu seperti apa. Jadi ini ada kontrak belajar fisika. Ini udah kelihatan ya? Ya, di layar kalian kelihatan ya ini? Kontrak fisika, belajar fisikanya sudah kelihatan ya di layar masing-masing? Udah. Kalau kelihatan kasih jempol. Kalau kelihatan kasih jempol. Iya, sip. Kontrak belajarnya. Bentar ya. Nah, kalau jadwal mata pelajaran fisika, itu selama belajar online itu adanya setiap hari Selasa jam 10. Sama, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Itu masalah jadwal. Kemudian, media pembelajaran mata pelajaran fisika itu selama pelajaran online itu bisa via Zoom, bisa WhatsApp, bisa Google Classroom. Kalian sudah punya semua itu ya, udah diinstal semua ya di HP masing-masing. Nah, kalau sudah kasih jempol lagi. Ada ya, Zoom ada, WhatsApp sama Google Classroom. Kalau ada, kasih jempol lagi ke Ibu. Oke. Lanjut. Kemudian di fisika, setelah materi-materi Ibu berikan, ini sistem penilaiannya seperti apa di fisika. Ya, lihat slide selanjutnya, penilaian untuk mata pelajaran fisika ya. Ke bawah aja. Nah, ini dia ya. Penilaian untuk pelajaran fisika itu ada satu nilai sikap sosial. Ada nilai sikap sosial. Apa saja itu? Sikap kepada orang tua, sikap kepada guru, terus kemudian kehadiran. Kalau kehadiran itu kalian kadang ada, kadang tidak, berarti mempengaruhi nilai sikap. Ya. Kemudian sikap kepada teman sesama, sikap di masyarakat, di tetangga gitu ya, dan sikap terhadap lingkungan. Nah, ini bisa diambil nilai-nilainya di bawah tertera nilai A dan B itu. Kalau kalian dapat nilai A dan B itu berarti kalian bakal naik insya Allah. Dan kalau nilai sikapnya ada di C, kalian tidak akan naik. Maka
perhatikan, ini penting ya, sikap kepada orang tua, guru, dan lain-lainnya. Baik, ada yang kedua, nilai pengetahuan. Di fisika juga ada nilai pengetahuannya berupa apa saja, bisa jadi kuis, nanti ada setiap pertemuan ada kuis, ada ulangan harian atau ulangan harian ya. Kemudian ada ulangan per bab, satu bab selesai kita adakan ulangan per bab. Kalian harus ikuti itu ya. Kalau tidak ada mengikuti ulangan per bab, berarti nilai kalian berkurang. Kemudian ada lagi ulangan tengah semester. Biasa itu ya, mid semester gitu ya. Kemudian ada lagi ulangan semester setelah beberapa bab kita ulangan satu semester lagi. Satu semester. Kalian harus ikuti semuanya. Ulangan harian, ulangan per bab, ada lagi ulangan tengah semester dan ulangan semester kalian harus ikuti. Kalau tidak mengikuti berarti nilainya di bawah nilai KKM. Kalau di bawah nilai KKM jelas itu yang merah ya, tidak akan naik. Perhatikan. Apanya? Suara ibu yang keras. Oh gitu. Ya. Kemudian ada lagi yang ketiga, nilai keterampilan. Apa saja itu nilai keterampilan? Termasuk di situ tugas portofolio. Portofolio itu tugas-tugas yang ada di classroom-nya nanti ya. Kemudian tugas menganalisis suatu konsep fisika. Kemudian tugas merangkum. Nah, ini kalian harus siapkan buku catatan fisika khusus catatan fisika ya, untuk merangkum semua materi-materi yang Ibu berikan baik di Zoom ataupun di classroom nantinya ya, dan lain-lain tugasnya. Itu adalah nilai keterampilan. Kalau ada satu tugas saja yang tidak dikerjakan, berarti nilainya pasti di bawah KKM. Kalau di bawah KKM berarti yang merah ya, di bawah 74 berarti tidak akan naik kelas. Paham ya? Untuk penilaian paham ya? Oke, lanjut. Ya. Untuk penilaian seperti itu di fisika. Ada yang mau ditanyakan tentang penilaian? Kalau tidak, kita lanjut ke yang tadi setelah penilaian. Sebentar ya. Penilaian tadi ini. Oh ya. Kemudian masuk ke aturan pembelajaran. Seperti apa aturan dari pembelajaran fisika? Yang pertama itu wajib mengikuti setiap pembelajaran via online. Wajib mengikuti. Ya, kalau absennya kan sudah terdeteksi ya. Setiap kali pertemuan Zoom ataupun Google Classroom ataupun di WhatsApp. Jadi usahakan selalu aktif di 3 media tersebut. Ya, tentunya pasti ada absennya. Di Google Classroom ada absen, di Zoom juga ada absen sih. Kemudian saya ya. Itu kehadiran itu masuk kepada nilai sikap. Jadi kehadiran itu penting, sangat penting untuk masuk kepada nilai sikap. Ya, paham ya? Kemudian kita lanjutkan lanjut yang kedua, aturan pembelajaran di fisika itu kalian yang ini juga sangat penting, wajib mengerjakan semua tugas-tugas dan mengikuti semua ulangan. Jadi begitu ada berapa tugas yang Ibu berikan dalam beberapa pertemuan itu harus dikerjakan. Tidak boleh ada yang kelewat satu. Kalau kelewat satu otomatis nilainya nanti bakal ada yang kurang, berarti kurang dari nilai KKM. Jangan sampai kurang. Jadi diikuti saja ya. Bagi kalian nanti yang nggak sempat ada halangan sakit bisa mengikuti ke teman via WA, tanya ke teman tugas fisika yang kelewat ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengikuti tugas karena sakit atau apa gitu ya. Kemudian
nilai mengerjakan tugas itu adalah masuk kepada nilai pengetahuan, masuk kepada nilai pengetahuan dan keterampilan. Jadi nilai tugas itu bisa masuk ke nilai pengetahuan, bisa masuk ke nilai keterampilan. Paham ya? Itu syarat yang kedua aturan di fisika, di pembelajaran fisika. Kemudian yang ketiga itu aturan yang ketiga di fisika adalah yang ketiga ya tadi. Yang ketiga, tidak boleh kalau sedang ada tugas, tidak boleh menunggu WhatsApp dari teman saja. Artinya apa? Kalian mencontek hasil kerja teman. Ya, itu akan kelihatan dari segi tulisan, dari segi bahasa, dari segi ini. Kelihatan dari ini tugas kalian itu hasil contek 100% dari Google itu kelihatan bahasa Google dengan bahasa kalian itu sendiri itu beda ya, beda. Ada tugas kalian bisalah cari aja di Google, Google ada ini kok jawabannya. Nah itu bahasanya di situ ibu udah tahu bahasa kalian, tugas-tugas yang dikerjakan hanya copy paste dari Google gitu ya. Nah itu bakal mengurangi nilai pengetahuan kalian dan juga nilai keterampilan, gitu ya. Jadi usahakan setiap tugas itu tidak copy paste, apakah itu dari Google atau dari teman-teman. Paham ya? Kalau paham, acungkan jempol lagi. Oke? Nah itu aturan di pembelajaran fisika. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Ya. Selanjutnya, nah nanti dari tugas-tugas semuanya itu dilakukan pengolahan nilai akhir oleh ibu nanti setelah 1 semester akan dilakukan pengolahan nilai selama pembelajaran online. Apa saja itu? Tentang apa saja tadi? Tidak kehadiran, kemudian tugas-tugas, dan nilai sikap kejujuran. Nah, kalau tidak hadir berarti nilainya kosong, tidak mengerjakan tugas nilainya kosong, dan dan sikapnya kurang juga akan menyebabkan nilainya kosong. Kalau ada yang nilai kosong di antara itu berarti ada ini tandanya merah berarti tidak naik kelas nantinya. Jadi itu syarat kenaikan kelas itu 1 kehadiran, terus tugas-tugas yang pastinya, dan juga nilai sikap ya. Kemudian selanjutnya ya. Selanjutnya kalau dari 3 poin tadi kalian lakukan, selalu hadir tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas-tugasnya, tidak ada yang kelewat tugasnya yang via WA, via Zoom atau via Classroom, tidak ada yang terlewat. Kemudian dari nilai sikap kalian bagus, tata bahasanya, cara bertanya dengan guru di WA atau bagaimana ya ke orang tua. Nah, itu akan menyebabkan nilai kalian itu penuh gitu ya. Jadi kalau nilainya full, yang 3 dari 3 itu tadi, insya Allah kalian akan naik kelas. Pengen naik kelas apa tidak? Kalau iya, jempol lagi ya. Kalau iya berarti yang 3 poin aturan yang di fisika itu tadi diusahakan dikerjakan ya. Kemudian ya. Kemudian ini materi fisika. Kita masuk ke materi fisika ya. Sebelum nanti Ibu jelasin fisika itu apa, karena di SMP kalian belum belajar fisika gitu. Ya, nanti ya. Nah, untuk 1 semester fisika itu 1 semester akan membahas itu ada 6 bab ya. Ada 6 bab yang akan dibahas dalam 1 semester. Kelihatan ya di layar? Bab 1 itu kita akan membahas tentang hakikat fisika. Fisika itu apa sih gitu ya? Hakikat fisika dan metode ilmiah yang dilakukan.
Kemudian ada bab kedua, besaran dan pengukuran. Besaran dan pengukuran. Bab yang ketiga tentang vektor. Bab keempat itu ada tentang gerak lurus. Kemudian bab kelima gerak parabola. Bab keenam itu ada gerak melingkar. Ini ada 6 bab yang akan kita pelajari dalam satu semester. Ya, kita lanjut. Oh, ini KD ya. Nah, ini KD untuk nanti bab ke-1 ya. Ada di sini. KD untuk bab ke-1 tentang hakikat fisika itu kita akan ini kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan Kemudian metode keselamatan ilmiah dan kerja di laboratorium tentang itu. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu membuat prosedur kerja. Jadi kita ada prakteknya ya nanti untuk nilai keterampilan ada prakteknya membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja misalnya pada pengukuran kalor. Ini termasuk kepada portofolio nantinya ya, portofolio. Kemudian itu mana di itu ya. Nah ini juga udah tadi ya nilai pengetahuan, nilai-nilai yang akan untuk materi bab 1 ya, hakikat fisika ini ada 3 poin. Hakikat fisika, yang kedua prosedur ilmiah, kemudian yang ketiga keselamatan kerja di laboratorium. Nah, ini nanti dari materi yang kita pelajari itu nilai pengetahuan yang akan diambil dari nilai ulangan harian atau kuis nantinya. Kemudian yang kedua nilai dari ulangan bab 1 bab ini, kemudian nilai dari ulangan tengah semester, mid semester dan nilai semester nantinya ya. Untuk nilai keterampilannya bab hakikat fisika itu kalian harus bisa nanti mempresentasikan tentang pemanfaatan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada metode ilmiah, langkah-langkah metode ilmiah itu nanti akan kalian praktekkan gimana apa aja langkah-langkahnya dan keselamatan kerja ketika melakukan kegiatan pengukuran besaran di fisika di laboratorium gitu ya keselamatannya. Kemudian sumber belajarnya tentu sumber belajar mata pelajaran fisika itu kalian harus punya buku fisika, buku paket fisika. Nah, ini dia buku paket fisika. Sudah mulai ngantuk? Rizky Fatur Rahman. Sudah mulai mengantuk ya karena sudah agak siang, kemudian belajarnya fisika lagi ya. Udah gini-gini dia. Nah, untuk buku paket fisika ini bisa nanti kalian pinjam di perpustakaan atau bisa nanti Ibu kirimkan, bagikan file PDF-nya di Classroom. Bisa juga nanti kalian cari di Google, di internet ya tentang fisika kelas 10. Baik, kita masuk ke materi bab pertama. Ya. Oh, Ibu ini kelihatan. Jangan ngobrol. Apa yang mana? Bentar. Lihat gitu. Yang mana? Part 1 ya? Iya. Videonya dulu? Enggak ada di dalam. Ada. Masih ada semua, masih ada, belum pada kabur kan? Soalnya dinyalain. Apanya? Coba di-unmute dulu semua, Ibu mau cek sound gitu biar nggak ngantuk. Di-unmute dulu. Ya, kalian unmute dulu. Ibu mau cek sound kalian masih ada nggak? Apa sudah pada? Masih, Bu, masih. Hadir, Bu. Hadir, Bu.
Ada Bu. Kuotanya 2000 KB lagi, Bu. Ya aku saya Pergi aja dia Bu, kuota jadi kita apa kan Bu? Kuotanya sebentar lagi habis Bu. Jaringannya. Iya, boleh. Siapa yang menanya? Gerald? Siapa yang mau tanya tadi? Kebutuhan mereka untuk hidup pendidikan bisa terpenuhi. Bu, izin Bu bertanya Bu, kalau fisika di kelas 9 tuh apa ya Bu? Pembelajarannya kalau masih ingat. Di kelas 9. Kan Kelas sekarang 9. berapa? Kita sekarang kelas berapa? 10. 10. Belum lulus nih, masih pada kelas 9. Kok nanya kelas 9 sih? Yang pertanyaan apa tadi? Ada yang menyamar. Ada yang salah server. Salah link kali. Salah link. Salah pergaulan. Halo, yang bertanya tadi siapa? Enggak Bu, itu Bu, gini Bu, maksudnya tuh bukan yang ini Bu, jadi kan kita yang di kelas 9 tuh kan belajarnya IPA doang, nah fisikanya teh yang kayak gimana maksudnya teh? Fisika atau kemana aja gitu ya, boleh, baik. Cuma SMP-nya Belajar juga fisika. Ya, itu di kelas 9 nggak ada. Apa ya? Pak. Aduh. Nggak ada fisika, gurunya Ada. Pak Asep. Ada. Ada. Aku mau Ada presiden. Ada. Ada. Di sana Itu menjelaskan ya, nanti akan di-unmute lagi. Ya. Ibu akan menjelaskan, coba dengerin dulu. Fokus lagi ke sini ya. Ada teman kita tadi yang bertanya, Bu, fisika itu masuknya kemana? Kan di kelas 9 nggak ada. Yang ada hanya IPA atau IPS. Sebenarnya kalian belajar fisika itu sudah dari kelas SD juga udah ada fisika. Ya, di SD kalian sudah belajar fisika. Apa kalian di SD dulu sudah pernah belajar tentang tuas? Sudah ya? Nah, tuas itu termasuk ke dalam fisika. Tuas atau energi di kelas SD, di SMP juga sudah kalian pelajari fisika itu. Kemudian di fisika itu tentang listrik, itu masuk fisika. Jadi di IPA itu nanti terbagi 3. Ada kimia, ada biologi, ada fisika. Nanti ada 3. Nanti di kelas 10 kalian, anak IPA itu dipisah-pisah nanti ya, kimia, biologi, dan fisika. Untuk fisika kalian di SMP sudah belajar. Tentang apa saja itu nanti kita pelajari di hakikat fisika. Gitu ya. Jadi yang termasuk mana itu fisika? Kepecahan dari IPA gitu ya. IPA itu terbagi 3, kimia, biologi, dan fisika. Paham ya yang tadi bertanya di kelas 9 nggak ada fisika. Sebenarnya sudah ada ya. Dari SD juga kalian sudah belajar fisika. Cuma namanya di SD mah namanya IPA gitu ya. Dirangkum masih 1. Nanti di IPA kalian sudah khusus anak IPA. Jadi harus fokus ke pembelajaran yang IPA itu ya. Oke, di layar kalian sudah ada terlihat lagi hakikat fisika ya. Sudah terlihat lagi, acungkan jempol lagi kalau sudah terlihat hakikat fisika. Sudah? Belum? Hakikat fisika sudah kelihatan itu di layar masing-masing? Kasih jempol. Kasih jempol kalau sudah. Muhammad Akira. Hakikat fisika dan metode ilmiah. Ini bab pertama yang akan kita pelajari. Adapun kompetisi dasar yang akan kita pelajari di bab 1 itu, terlihat di sini 3.1 itu adalah ilmu pengetahuannya. Ya, setelah kita mempelajari ini nanti kalian harus diharapkan sudah bisa nanti menjelaskan tentang hakikat ilmu fisika,
fisika itu apa sih sebenarnya, kemudian perannya dalam kehidupan, apakah fisika itu bisa punya peran nggak di kehidupan kita, ya. Kemudian metode keselamatan ilmiah dan kerja di laboratorium. Nah ini yang di samping sebelah kanan itu Ibu salah ketik ya, itu harusnya 4.1, ini 4.1 ya. Mana? Nah yang ini 4.1 itu adalah materi untuk keterampilan, terampil gitu ya. Maksudnya ke dalam materi keterampilan, yaitu menjelaskan hakikat ilmu fisika. Setelah belajar ini nanti kalian harus bisa menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan. Siap ya? Kemudian kalian bisa menjelaskan lagi metode ilmiah itu seperti apa, langkah-langkah metode ilmiah itu seperti apa, dan keselamatan kerja di laboratorium ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, apa sih tujuan pembelajaran di bab 1 ini? Nah, ini udah ada ya di layar. Yaitu apa? Tujuannya melalui pendekatan saintifik, yaitu mengamati, kalian bertanya, setelah mengamati menanyakan ke guru, ke tutor, kemudian mengumpulkan informasi, bisa itu di buku paket, bisa kalian mengumpulkan informasinya melalui internet atau dari teman-teman. Kemudian informasi kalian olah. Kemudian kalian komunikasikan, bisa tanyakan lagi ke guru atau ke teman atau ke Google bisa gitu ya. Kemudian hasil komunikasinya itu kemudian diolah ya. Dan model pembelajaran dari model pembelajaran PBL, kalian peserta didik itu mampu memahami hakikat ilmu fisika. Ya, kemudian prosedur dan metode ilmiah, serta prosedur keselamatan kerja di laboratorium dengan karakter religius, nasionalisme, mandiri, integritas, dan gotong royong. Tentunya peduli sama lingkungan. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Kemudian, nah ini hakikat ilmu fisika itu, ya. Videonya tadi nggak ada ya? Gimana videonya dulu? Ada di ini slide 1 ya. Nanti setelah ini barangkali ya stop dulu, ganti sama video. Enggak, biar ada ini dulu. Setelah ini apa halamannya? Oh ya setelah ini nanti yang film kedua, nanti balik lagi. Nah ini ya hakikat ilmu fisika. Apa itu ilmu fisika? Apa peran fisika dalam kehidupan sehari-hari, apa yang dipelajari dalam fisika, kemudian apa yang dilakukan dalam fisika. Itu yang akan kita lakukan di hakikat ilmu fisika ini. Oke? Yang 4 ini yang akan kita bahas di hakikat ilmu fisika. Sebelumnya untuk kita lanjut untuk menjawab pertanyaan tadi, kalian lihat video ini. Pertanyaan yang tadi ingat kan? Coba balik lagi pertanyaan tadi, Bu. Nah, ini pertanyaan yang 4 ini coba kalian screenshot. Nanti ini akan kalian jawab. Kalian akan menjawab pertanyaan ini nanti setelah kalian melihat video berikut ini. Siap ya? Lihat videonya, kemudian kalian jawab pertanyaan ini. Screenshot dulu. Bisa kita screenshot. Lupa tadi perkenalan. Kasih aja filenya di sini. Kalau PPT tadi bisa dikirimkan. Oh iya, bisa. Mana videonya, Bu? Videonya. Iya di situ juga tadi di file. Iya di file itu. Nah ini mana tadi Nah setelah itu keduanya, yang film kedua. Nah yang ini. Bentar ya. Bentar ya. Fisika. Kalian simak video ini, kemudian kalian bisa jawab pertanyaan yang 4 tadi. Iya ini. Ini ya.
Fisika. Ya, dunia kita diatur oleh fisika. Gravitasi yang menarik seluruh planet di alam semesta. Pesawat terbang bertonton yang bisa melayang dan tak jatuh dari langit. Sepeda yang bisa terus melaju seimbang. Semuanya diatur oleh fisika. Ia bisa sebegitu luasnya karena fisika itu adalah ilmu yang membongkar bagaimana dunia alam semesta kita bekerja. Mulai dari materi terkecil di alam semesta hingga objek super raksasa seperti galaksi, mencoba menelusuri awal akhirnya semesta ini, hingga memprediksi akhir dari semua. Tapi juga membantu bagaimana hal sehari-hari bisa bekerja, termasuk juga untuk hal-hal yang menembus batas masuk akal. Fisika adalah ilmu tentang segalanya. Selamat datang ke ilmu yang mengatur segala hal di dunia. Bayangkan mempelajari fisika itu kayak kalian menjadi detektif. Dengan jejak-jejak yang ada, kita menelusuri kenapa suatu fenomena bisa terjadi. Begitulah cara Newton menemukan bahwa dunia ini diatur oleh kekuatan hebat yang terlihat bernama gravitasi. Ia hanya mencoba menjadi detektif, tapi kasusnya adalah alam semesta. Itu baru satu, masih banyak yang lain. Tapi alam semesta memang sudah begini apa adanya dari awal. Hanya kitalah yang perlu menemukan peraturan-peraturannya dengan terus mengikuti jejak-jejak misteri yang ada, seperti halnya Newton. Dengan semakin banyaknya peraturan alam semesta yang kita temuin, makin banyak teknologi yang bisa kita ciptain buat hidup kita. Tapi sebelum kita lanjut, coba jawab satu pertanyaan ini. Apa yang kalian bayangin kalau ngedengar kata sihir? Mungkin yang kalian bayangin tuh kayak begini. Tapi percaya nggak percaya, lewat fisika, sebenarnya sihir beneran itu bisa diciptain. Wi-Fi, GPS, atau telepon itu nggak kelihatan. Tapi hal yang nggak kelihatan ini bisa bikin kita ngomong telepati sama orang di bagian dunia lain tanpa ada sambungan apa-apa. Begitu halnya juga ratusan manusia yang bisa terbang kayak burung, atau kereta kuda yang bisa jalan tanpa kuda, atau sebuah benda yang bisa bicara. Itu semua adalah sihir. Dan ternyata menakjubkan adalah itu hanyalah bagaimana alam semesta bekerja. Lewat para detektif hebat dan senjatanya bernama fisika, kita berhasil menemukannya. Dan yang lebih menakjubkannya lagi, masih banyak lagi sihir yang belum kita temukan di alam semesta ini. Oke, jadi fisika itu luas banget. Tapi kalau mau belajar dari mana kita mulainya? Ayo kita mulai dari sini. Fisika klasik dengan tokoh pencetusnya Isaac Newton. Mulai ini ya. Kelihatan ya dari video tadi. Nanti di Google Classroom, nanti Ibu bagikan kode Classroom-nya. Di Google Classroom nanti ada pertanyaan lagi tentang video ini. Nanti videonya kalian bisa ulang lagi di Classroom gitu ya. Di Classroom ada Ibu cantumkan ini. Nanti dari video ini kalian bisa jawab pertanyaan yang 4 tadi. Masih ada kan pertanyaan yang tadi? Ya? Ini bisa dijawab sekarang. Boleh. Nah, ada yang di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang satu aja dulu. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Tunjuk yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama berdasarkan video yang ditonton barusan. Kaisen. Oh ya, Inaya nih, apa nih? Inaya silakan mau menjawab, coba di-unmute. Ya, yang mau menjawab silakan di-unmute. Ya. Silakan. Silakan yang mau menjawab di-unmute. Soalnya apa itu, Bu? Tadi ada screenshot. Yang Tanya. Patah-patah, Ibu. Yang ini.
Nah, videonya tadi patah-patah. oh videonya patah-patah. Iya, Bu. Oh, nanti bisa kalian. Dia mau fisika. Fisika adalah suatu Fisika adalah ilmu yang mengatur segala hal di Allah. dalam Mau menjawab silahkan. Wudu, wudu. Jawab silakan. Fisika adalah yang mengatur segala hal di ilmu fisika adalah Ilmu fisika adalah yang ilmu yang Ngeteng. Oke, yang mau menjawab silakan ya. Raise hand dulu, silahkan. Oke, Inaya silahkan. Cindy silahkan. Rizka silahkan. Wanda ilmu fisika. Ya, Ilmu fisika adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Oke, baik. Terima kasih. Itu berarti Inaya tidak ngantuk, bisa jawab. Oke. Ini terbaik. Oke, lanjut. Terbaik. Inaya Oke. MIPA 2 ya. Kan aku dapat poin tambahan. Poin. Inaya, teman-teman ini wali kelasnya ada sebelah. Ya, kemudian siapa yang mau jawab lagi? Ayo. Angkat tangan yang mau jawab lagi pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, siapa yang mau menjawab? Pertanyaan kedua. Inaya tadi ya. Apa peran fisika dalam kehidupan? Apa peran fisika dalam kehidupan? Dari tontonan video tadi. Angkat tangan yang mau jawab. Melni. Oke, yang mau jawab silahkan. Ini masuk ke dalam poin penilaian. Penilai. Inaya. Ya, siapa? Siapa yang mau jawab? Gandra. Ya, silakan. Pertanyaan kedua dijawab oleh Askia. Silakan Askia. Oke, Tunggu nanti kalau yang mau jawab raise hand ya, sama ibu baru dikasih akses untuk unmute. Oke, silahkan. Yang mau menjawab pertanyaan kedua. Apa peran fisika dalam kehidupan? Oke, ini yang jadi silahkan. gurunya. Angkat tangannya. Angkat tangannya yang mau menjawab pertanyaan kedua. Ya, raise hand di sini di partisipannya. Raise hand. Silakan. Oke, di sini Inaya udah. Oke, Ibnu, ayo Nu. Ibnu, terus Farhat, terus Kartini, terus Cindy, Alivia. Memudahkan dalam kehidupan seperti penggunaan dalam bidang miring. Oh iya, gimana? Ulangi Kartini. Untuk memudahkan kehidupan seperti penggunaan pada bidang miring. Iya, baik. Itu salah satu peran dari fisika, memudahkan kita untuk bekerja. Baik, itu sudah dipelajari di SD juga ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, siapa yang bisa jawab? Ibu sudah catat dua orang Inaya sama Kartini. Pertanyaan ketiga, apa yang dipelajari dalam fisika? Kira-kira apa yang dipelajari dalam fisika? Sebelum kita lanjut. Jawab, angkat tangannya. Dari video tadi. Di-unmute videonya, udah sama ibu di-unmute. Ayo di-unmute. Berdasarkan video tadi, kalian bisa jawab pertanyaan yang ketiga. Ayo Nu, Ibnu. Ayo, Adanya gaya gesekan pada permukaan bumi. Adanya gaya gesekan di permukaan bumi. Baik. Ibnu kelas apa? Ibnu kelas berapa? Kelas MIPA 1. Ibnu MIPA 1. Ayo MIPA yang lain, dikasih kesempatan satu lagi pertanyaan untuk menjawabnya. Berdasarkan video tadi. Oke, mana nih Rizka, terus Rizka. Raihan, Syifa, Muhammad Nur Syifa.
Oke, yang mau jawab. Ayo kesempatan satu lagi nih. Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala ataupun fenomena yang ada di alam semesta. Oke, Rizka, 10 berapa? X MIPA 7. Oke, 10 MIPA 7 ya. Ini 10 MIPA 1. Oke, baik. Ada 4 orang yang sudah mendapatkan poin dari Ibu, ya. Ya. Kemudian kita lanjut materinya ya. Hakikat fisika itu seperti apa? Masih tetap semangat ngikutin ya. Jangan dulu tidur, nanti waktu tidur ada saatnya nanti habis zuhur. Kemudian di layar HP kalian ikuti lagi slide berikutnya. Ini udah, ini tadi jangan deh. Ini sudah ya. Nah ini ya, ini cabang-cabang ilmu fisika. Ya, cabang-cabang ilmu fisika itu. Pada fisika terapan, ilmu fisika itu terbagi dua, ada fisika klasik namanya, kemudian ada fisika modern. Ini nanti di perkuliahan didalamin lagi gitu ya. Ini fisika terapan, ada yang klasik, ada yang modern. Kemudian lanjut, cabang ilmu yang fisika klasik itu apa saja? Yaitu di sini ada poin ini lagi, pembagiannya lagi, ilmu fisika yang klasik itu ada mekanika, ada termodinamika, ada elektromagnet, ada gelombang, dan optik. Di antara itu kalian sudah ada yang dipelajari dasarnya di SD atau di SMP. Kemudian yang mekanika itu juga terbagi lagi kepada benda titik dan benda tegar. Kemudian ada lagi fluida, yang kedua, mekanika itu yang ketiga itu ada hukum gravitasi, ada lagi yang keempat elastisitas. Nah, di antara ini juga sudah ada yang kalian pelajari di SMP maupun di SD. Kemudian benda titik dan benda tegar ini nanti kalian pelajari di kelas 11. Kalian pendalami lagi di kelas 11, yaitu tentang kinematika, dinamika, dan energetika. Kemudian momentum itu di kelas 11 nanti kalian pendalamin ya. Kemudian ada lagi fluida, ada fluida statis, ada fluida yang dinamis. Fluida statis ataupun fluida dinamis. Itu apa bedanya? Statis dan dinamis itu kayaknya di SMP sudah kalian pelajari juga ya. Ada listrik statis, ada listrik dinamis. Di kelas 9 sudah dipelajari kan? Ya, kira-kira apa itu yang statis? Apa itu yang dinamis? Bedanya apa? Siapa yang bisa jawab lagi? Siapa yang bisa jawab lagi? Apa bedanya statis dan dinamis itu nantinya? Ini 10,2 ya. Statis diam, dinamis bergerak. Oke, siapa itu namanya? Indah Nurjati. Nah, oh ini berdua ya? Yang jawab Indah? Ya Bu. Indah, MIPA 2 lagi. Hore, MIPA 2 ini karena wali kelasnya ada di samping. Ini wali kelasnya sudah tahu ya? Terbaik. Terbaik. Nah, sorry, Mentang-mentang ada nih wali kelasnya. Kemudian kita lanjut lagi ya, biar nggak ngantuk. Udah siang. Kemudian ada lagi fisika terapan pada fisika modern itu terbagi dua, mekanika relativistik, kemudian ada mekanika kuantum. Kalau mekanika relativistik itu terbagi lagi kinematika relativistik, dinamika relativistik, energetika relativistik, kemudian momentum dan relativitas umum. Itu nanti di kelas 3 kalian pelajari. Ya, begitu juga mekanika kuantum nanti kelas 3 SMA baru kalian pelajari, kelas 12 maksudnya ya. Kemudian, nah ini untuk cabang ilmu fisika terapan itu bisa juga itu kaitannya dengan, ada kaitannya ya, ilmu fisika itu diterapkan di bidang apa saja, di kedokteran, lingkungan, kemudian di biologi, ya, fisika itu bisa juga diterapkan di bangunan, kimia, kemudian ada lagi ekonomi, di olahraga juga bahkan ada ya, di ilmu fisika itu diterapkan.
Kemudian di mesin geografi dan astronomi. Jadi fisika itu bisa diterapkan dari ilmu-ilmu yang beberapa ilmu yang di samping ini ya. Kemudian kita lanjut lagi. Yang mana tadi Ibu teh di sini? Nah ini diskusinya sendiri aja ya. Ini kalau untuk pembelajaran di kelas ada tanda diskusi. Tapi karena kita belajar online, berarti kalian pikirkan sendiri saja. Ini menurut kalian bidang apa saja di dunia ini yang tidak ada disentuh oleh fisika? Coba siapa yang bisa jawab? Ada nggak? Saya. Ya, saya siapa tuh? Ada nggak kira-kira jawabannya yang tidak disentuh oleh ilmu fisika? Bidang apa? Oke. Saya, Bu. Jawab, Raihan. Raihan? Di bidang sejarah, Bu. Raihan, bidang. Sejarah, Bu. Raihan kulitnya mana nih? Nggak kelihatan. Mana? Tunjukkan wajahmu. Raihan, MIPA. MIPA 5, Bu. Oke, mantap. 5. Nyalain videonya, Han, coba. Ilmu fisika. Bu Gilang dari MIPA 8 mau jawab, Bu. Oh iya. Bagaimana? Ulangi. Gilang MIPA 8. Oke. 8 langsung. Itu berdua. Raihan tadi nggak jadi. Raihan, Jadi, Bu, jadi. jawabnya ulang lagi. Ilmu sejarah, Ibu. Oh, ilmu sejarah. Di sejarah Ya. tuh nggak ada terapan fisika gitu ya? Benar? Iya. Oh gitu. Ada masalah waktu di fisika itu waktu ada. Jadi kan sejarah itu mempelajari waktu yang lalu gitu ya. Jadi fisika itu berlaku fisika ya. Ada ya. Jadi nggak Bidang agama, Bu. Nyangkut fisika semua, Bu. ada ya fisika. Baik. Jadi, Bu. Aku, Bu. Agama, Bu. Parat, Bu. Nggak ada, Bu. Ada ya. Ada Ada, Bu. semua fisika. Yang tidak diperbolehkan. Bangunan. Oke. Semuanya, Bu. Lanjut lagi. Tidak pada. Lawang ini. Ini tuh ada yang baru masuk lagi. Anak aku aja ada yang nggak bisa masuk lagi. Ya, bagi yang baru mengikuti nanti bisa bertanya ke temannya lagi atau kalian lihat lagi materinya atau videonya di classroom ya. Kemudian lanjut lagi berikutnya. Oh, nggak mau yang ini, Bu. Ya. Oh, ini seharusnya untuk yang tatap muka ya. Nah, ini diskusinya sendiri-sendiri saja. Berarti kalau pertanyaan di kelas ini berarti di rumah kalian aspek apa saja yang disentuh oleh ilmu fisika? Fisika dalam cabang apa? Nah, siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Ditunjuk lagi tangannya yang bisa jawab pertanyaan ini. Ini poinnya sudah, yang MIPA 8 tadi belum ya? Oke, Kartini udah jawab, mau jawab lagi, mangga. Boleh. Yang tadi sudah menjawab, jawab lagi sekarang. Kalau di rumah ada waktu, terus aspek apa saja? Kayak elektronik itu masuk ke bidang mirip. Elektronik, ya. Elektronik itu termasuk ke dalam pembahasan fisika gitu ya, dari ilmu-ilmu cabang ilmu apa? Kira-kira elektronik itu cabang ilmu fisika dalam cabang apa? Modern. Ya? Ada yang cabang apa tuh, gimana maksudnya? Oh, cabang. Tadi kan fisika itu ada cabangnya, ada ilmu yang tradisional, ada yang modern, ada lagi fisika terapan. Fisika terapan itu bisa diterapkan dari bidang-bidang yang tadi Ibu sebutkan tadi. Ada yang bidang ekonomi, bidang kesehatan. Nah, untuk elektronik itu masuk ke dalam cabang yang mana? Di bidang mana gitu?
Ya, apa yang bertanya tadi? Tadi Kartini mau jawab apa? Nah, Kartini mau jawab apa tadi? Kartini jawab. Elektronik. Elektronik. Berarti itu masuk ke dalam fisika dalam cabang ilmunya yang mana? Ada, berarti masuk elektronik ya? Udah benar. Adi bisa ngejawab itu nah. Ya, ada lagi yang mau jawab? Fisika terapan, Bu. Fisika gaya. Cabang fisika modern. Sandi? Baik, Sandi apa? Jawabnya apa? Sandi ya tadi ya? Bocah ya. Oke, ada lagi yang mau jawab? Lanjut. Baik, kita lanjut ya. Ya, karena waktunya sedikit. Ya, part 2-nya belum. Ini kita lanjut aja pertanyaan-pertanyaan berikut nanti ada di classroom. Nah, ini kalian lihat lagi ini slide yang ada di HP masing-masing. Jadi, hakikat yang fisika ini karena udah mau penutupan gitu ya. Sebenarnya ada yang kedua lagi slide-nya. Nah, ini hakikat fisika itu berawal dari fenomena alam. Fenomena alam itu kalian amati kenapa kok bisa terjadi seperti ini. Kemudian kalian catat, kalian kumpulkan datanya, kemudian kalian ambil kesimpulan sementara, dugaan sementara atau hipotesis namanya. Kemudian kalian uji coba dan kalian menghasilkan suatu kesimpulan. Nah, itu langkah-langkah yang tadi itu sudah termasuk ke dalam metode ilmiah namanya ya. Jadi di hakikat fisika itu kalian mempelajari apa itu fisika sebenarnya ya. Apa itu fisika? Kalian nanti ada pertanyaannya nanti di Google Classroom. Kemudian yang kedua, di hakikat fisika itu pembahasannya tentang metode ilmiah. Metode ilmiah itu langkah-langkahnya seperti apa? Yang ini, yang seperti yang di layar kalian yang tercantum ini, yang diawali dengan langkah pertama itu mengamati dan mencatat fenomena alam yang terjadi. Kemudian setelah mengamati dan mencatat, kemudian kalian olah data, melakukan pengolahan data, pengumpulan data, kemudian diolah, ya. Kemudian kalian membuat hipotesis, kemudian dugaan sementara, maksudnya ya, kemudian mendapatkan kesimpulan. Itu masuk ke dalam langkah-langkah metode ilmiah, gitu ya. Ada sebentar ada part yang kedua ini, slide yang kedua ya, Bu. Slide yang kedua ini udah terakhir kan? Sebentar. Ini beda file. Ya. Kelanjutan yang ini. Sebentar. Yang mana? Dua ini. Yang video itu nggak ada ya? Ini. Ya. Kalau mau, nah ini yang tadi kelanjutannya ya. Dari fenomena alam yang kalian amati, kemudian timbul pertanyaan, kenapa kok bisa seperti ini, gitu ya. Kemudian kalian melakukan pertanyaan, kemudian kalian amati, kemudian mengumpulkan data dari fenomena alam tersebut dan melakukan dugaan sementara dari jawaban kalian. Kemudian kalian uji kembali dugaan sementara itu, kemudian menghasilkan sebuah jawaban dari kenapa kok bisa seperti ini ya, kok seperti kalian pelangi, adik-adik kalian ya, kok ada pelangi gitu ya, kok ada pelangi seperti itu, kemudian kenapa bisa terjadi. Nah, pertanyaan tersebut kalian amati, kemudian kalian catat, kemudian kalian olah data, ambil data dari internet, dari bertanya melalui guru atau dan lain-lainnya. Kemudian setelah mendapatkan data-data tersebut, kalian ambil kesimpulan dan mendapatkan suatu konsep fisika di situ ya. Baik, lanjut. Ibu punya contoh dari pemikiran ilmiah, langkah-langkah ilmiah gitu ya. Lanjut lagi aja. Oh iya. Nah ini dari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita banyak ya.
Kemudian kalian bisa menimbulkan pertanyaan apa, terus mengapa, bagaimana ini fenomena ini terjadi gitu ya. Nah, kalian lakukanlah metode ilmiah langkah-langkah yang tadi itu untuk mendapatkan jawaban-jawabannya. Seperti contoh seperti ini, contoh yang pertama. Nah, ini pola pikir ilmiah yang pertama. Misalkan jarak jangkauan Bluetooth HP. Dalam manual book jenis HP tertentu disebutkan bahwa jarak jangkau Bluetooth HP itu bisa mencapai 15 meter. Kemudian timbul pemikiran ilmiah akan bertanya, benarkah klaim jangkauannya 15 meter itu gitu ya? Atau apakah sebenarnya bisa jauh atau bisa lebih dekat dari 15 meter itu? Nah, faktor apa yang mempengaruhi jarak jangkauan tersebut? Nah, itu pertanyaan yang timbul dari fenomena yang kalian amati dari jarak jangkau Bluetooth HP. Ini ya, ini timbul pertanyaan-pertanyaan. Kemudian dilakukan metode ilmiahnya seperti apa gitu ya, sehingga mendapatkan jawabannya. Kemudian ini ada contoh lagi yang kedua, pola pikir ilmiah yang kedua. Contohnya fenomena alam yang terjadi bentuk parasut. Kalian mengamati parasut penerjun payung di TV. Nah, kemudian timbul pertanyaan dari fenomena itu, kalian timbul pertanyaannya. Ada berapa bentuk parasut untuk beberapa peristiwa gitu ya? Ada beberapa bentuk parasut untuk peristiwa. Pemikiran ilmiah yang bertanya, bentuk parasut apa yang paling membuat penerjun paling lama di udara? Nah, bentuk parasutnya yang seperti apa? Penerjun paling lama di udara. Ya, itu adalah pola-pola pikir ilmiah. Timbul dari pemikiran ilmiah, kok bisa seperti itu ya? Pola bentuknya seperti apa kira-kira? Pola bentuk parasutnya yang seperti apa yang membuat penerjun paling lama di udara? Kira-kira kalian jawabnya seperti apa? Ada yang bisa jawab? Bentuk parasut. Pernah mengamati nggak parasut penerjun payung di TV? Atau yang di dekat rumah ada yang terjun payung? Ada yang ada yang bisa jawab? Silakan di unmute. Parasut yang lebar. Yang lebar itu akan lebih lama di udara gitu ya. Di udara. Nah, itu kalian bisa menjawab gitu ya dari fenomena. Berarti kalian punya pemikiran ilmiah. Siapa itu? Ibnu Albani, MIPA berapa itu? MIPA 1. Oh, yang tadi ya. Berarti udah 2 kali. Sip. 2 kali dapat poinnya hari ini. Oke, kemudian kita lanjut pola pikir. Bisa banyak ada ya pola-pola pikir yang kita alami. Yang ketiga, contohnya itu adalah panasnya api. Kalau pada fenomena panasnya api itu, kalian mengamati berbagai benda bisa terbakar oleh api. Nah, pertanyaan apa yang akan timbul oleh pola pikir ilmiah? Bahan apa yang memberikan panas yang tinggi jika terbakar? Bahan apa ya? Bahan apa yang memberikan panas yang tinggi jika terbakar? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang timbul untuk pola pikir ilmiah ketika melihat fenomena alam yang terjadi. Kemudian ada lagi contohnya yang keempat, pola pikir ilmiah yang keempat, contoh ya, kaleng berisi air yang menggelinding. Pernah nggak lihat kaleng yang berisi air kemudian menggelinding? Apa yang kalian amati? Oke, Akbar. Akbar. Oke, silahkan di-unmute kalau mau menjawab. Nah, dari fenomena itu, kaleng yang terisi air sebagian kemudian menggelinding, apa yang terjadi pada kaleng itu menggelindingnya? Ada sebagian orang yang bertanya berapa bagian kaleng harus terisi air supaya menggelindingnya sama. Jawab Dimas. Dimas angkat tangan. Ada yang ini bisa jawab, bagian airnya harus terisi penukah atau tidak terisi atau setengah, yang paling lama, lambat dan paling cepat? Mana yang lebih lambat, mana yang lebih cepat menggelindingnya? Apakah kaleng yang terisi air penuh atau kaleng yang
kosong gitu. Siapa yang kira-kira siapa? Yang berisi air lebih banyak Bu, paling lambat atau Kaleng yang full? berisi air lebih banyak. Siapa itu yang jawab? Dimas Akbar. Dimas Akbar, MIPA? MIPA 4. Ini 10, MIPA 4. Oke. Jadi itu baru praduga ya. Ya, kalian bisa nanti praktekkan, ambil kaleng bekas minuman kalian, isi air penuh, kemudian kalian menggelinding. Menggelinding tahu kan ya, menggelinding. Nah, kalian gelindingkan itu dibandingkan itu bareng dengan kaleng yang kosong. Kalian barengin menggelindingnya, mana yang lebih dulu sampai atau mana yang lebih lambat. Kalian cobakan itu nanti ya. Terus pertanyaan-pertanyaan tersebut kalian jawab dari percobaan itu. Itu berarti kalian sudah melakukan metode ilmiah. Nanti dicobakan ya. Nanti di classroom ada pertanyaannya itu. Kita lanjut lagi. Ada pola pikir ilmiah 5. Balon yang tidak pecah. Oh ya, waktunya 15 menit lagi ya. Balon yang tidak pecah. Kalian pernah mengamati ya, balon itu akan pecah. Pecah nggak ya kalau kita taruh di atas api lilin, dibakar balonnya akan pecah apa tidak? Tidak. Tidak. Boleh, Tidak, Bu. Sudah dicoba, pernah dicoba. Pernah dicoba. Yang tidak meledak yang mana? Yang berisi air. Yang berisi air meledak, Bu. Yang berisi air, Bu. Nah, itu siapa namanya? Inaya. Lihat kami Pak. Inaya ya, Inaya sama Rindi. Rindi 10 MIPA 1. Katanya tadi balon yang berisi air tidak akan meledak walaupun dibakar di atas lilin. Betul? Sudah pernah mencoba ya? Nah, itu kenapa? Itu ada timbul pertanyaan. Kemudian kalian lakukanlah metode ilmiah, langkah-langkah metode ilmiah itu tadi yang 5 itu tadi. Ya. Kemudian kalian bisa menjawab kenapa kok bisa balon yang diisi air dibakar di atas api lilin tidak pecah dibandingkan dengan balon yang tidak diisi air kemudian dibakar melalui api lilin itu akan pecah. Ada dua fenomena itu ya yang terlihat, yang satu pecah dipanaskan, yang satu tidak. Kenapa? Nah, itu timbul pertanyaan. Pertanyaan itu bisa kalian jawab setelah melakukan metode ilmiah, gitu ya. Jelas ya metode ilmiahnya apa saja tadi. Kalian kalau ragu bisa tanya ke Ibu lagi via WA, bisa kalian lihat di classroom itu ada materi, kemudian bukunya kalian download itu bisa PDF gitu. Nanti Ibu kirim lagi slide-nya berbentuk PDF ya. Terus kalian bisa buka tugas classroom itu dengan kode nanti Ibu bagikan ke ketua KM-nya ya, KM koordinator untuk fisika ya, masing-masing kelas ada. Untuk selanjutnya kita bahas di classroom ya. Waktunya sudah habis juga. Ini siapa yang coret-coret? Hei, coret-coret kenapa ini? Kalian kalau misalnya stres jangan dicoret-coret layarnya. Siapa yang coret? Ayo. Ya, udah ya. Waktunya sudah habis. Kalian bisa lanjutkan lagi konsep fisikanya melalui classroom. Aku batuk. Ya, ada yang mau ditanyakan? Mana? Oh, jawaban. Ibnu Albani tadi ya. Habis suaranya. Oke ya. Pembelajaran IPA hari ini selesai ya. Ya, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan Ibu lebih kurangnya. Oke, kita ketemu lagi. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Tinggal. Salam. Olahraga. Waalaikumsalam.